kalau kita lihat sound designer itu unit kompetensinya ada ya, banyak sekali. Kita pun harus mengerti karena kalau sound designer sebenarnya sudah tahu ya tentang type of, makanya di sini ada type of shot gitu. Jadi dia tahu bahwa shot ini sound-nya seperti apa sih gitu, atau ada sesuatu yang dibicarakan oleh sutradara, kemudian dia pengennya seperti gini gitu. Ada ambience-nya, ada reverberation-nya, ada room-nya dan sebagainya, itu sudah dibicarakan sehingga type of shot itu menjadikan sesuatu yang memang wah kalau dia agak full shot maka saya perlu karena memang pengen di awal sudah dijelaskan bahwa si sutradara pengennya ada reverb jelas karakter ruangannya. Nah itu tentunya pada saat tempat tertentu maka menjadi suatu hal yang paling penting untuk bawa reverberation, delay dan sebagainya itu menjadi bagian yang memang harus diketahui. Tapi kalau untuk boom operator kan tentu saja tidak. Gitu ya. Nah kemudian membuat desainnya, membuat desain dan penata suara tentunya itu stylenya seperti apa. Seperti misalnya saya pernah ada sesuatu yang mengambil S3 di Australia, menanyakan kepada saya kenapa di dalam film Tepat Teguh Karya selalu terjadi dissolve suara antara satu scene ke satu berikutnya. Karena sutradara mengatakan suara itu tidak ada suara pun itu adalah musik bagi atau suara bagi film itu sendiri. Tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba kosong gitu. Tapi itu adalah suara dari film itu sendiri. Karena kita tiba-tiba kita bisa diam, itu menjadi satu hal yang dramatis bagi film itu sendiri yang sudah disiapkan oleh sutradara. Atau tiba-tiba suara menjadi keras gitu. Itu yang dilakukan oleh Pak Teguh Karya. Sehingga saya harus bisa pada saat saya melakukan untuk film Pak Teguh Karya, bisa melakukan hal seperti itu. Karena konsep beliau adalah seperti itu. Tapi kalau sutradara yang lain belum tentu juga. Ada yang misalnya kita harus siap untuk semua seluruhnya adalah cut, dan kemudian ada dinamikanya besar. Seluruh film dinamikanya besar. Dinamik range-nya besar, maka itu harus kita siapkan sedemikian rupa. Itu kita direncanakan dari awal. Termasuk apakah memang ada sound effect atau lain sebagainya memang perlu kita create. Kalau film-film itu film-film horor yang memang tidak ada dalam library kita, maka kita buat. Kita buat dengan tim Foley artist ataupun tim sound effect membantu untuk mendukung ini semua. Nah itu yang artinya kalau tadi Pak Gun bilang ada hal yang di luar profesi, ada halnya kita membantu perlu misalnya alat-alat pukul dan lain sebagainya yang untuk membantu mendukung untuk proses sound effect gitu ya, oleh artis gitu. Jadi itu mungkin ada rekrutmen sendiri, tapi itu di luar jalur profesi yang teman-teman nanti ikuti, kayak poliartis gitu ya. Ternyata dia memerlukan alat-alat pemukul-pemukul lain, maka mengambil pemukul-pemukul dari luar. Misalnya alat-alat yang berbentuk dari bambu ataupun dari apa, maka mereka lebih pasif dalam memukulnya, maka itu menjadi alat-alat bantu bagi proses ini. Nah, hal seperti itu sudah disiapkan, direncanakan dari awal oleh sound designer. Sehingga ini sudah bisa terdistribusikan ke teman-teman kerjanya. Apakah yang dia akan menitipkan sound kepada production sound mixer waktu di lapangan untuk mendapatkan ambience tertentu, atau untuk mencoba mendapatkan satu kira-kira bentuk-bentuk suara atau untuk suara yang dia akan buat di mixer dan sebagainya, atau asisten dan sebagainya. Kita kan bentuk sound-sound itu. Nah, begitupun hal-hal yang disiapkan oleh teman-teman yang lain. Distribusi dari sound designer itu akan dicoba dibuatkan jadwalnya segala macam, sampai perekamannya kapan. Nah, kalau perlu ada anggaran-anggaran, ini sistem ada kerja penata suara ya, seperti itu. Ini kan karena ini dari sound designer, maka ini menjadi leader dalam acara, dia tentunya akan membuat ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Ini ada task skill, ada task management skill di sini ya, yang memang dibutuhkan. Kalau nanti akan masuk kepada pre-assessment atau coba melihat sumber-sumber dari ini ada 5 dimensi skill yang mungkin tadi sudah ada dari Pak Gunawan. Ada skill-skill yang memang kita dibutuhkan pada saat kita sedang melakukan sesuatu, tapi kita juga menerima telepon, umpamanya gitu kan. Itu skill-skill tertentu, atau kita melakukan sesuatu yang bisa dalam keadaan darurat gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menjadi bekal bagi kalau bisa sound designer tentunya
kan perlu apa namanya, kecakapan lebih gitu, kompetensi lebih. Kalau misalnya boom operator, apa yang kita perlukan ketahuan? Misalnya tips and trik bagaimana memelihara kabel gitu ya. Pernah dalam satu kesempatan yang lain, eee, ada seorang boom operator, dia pernah melakukan itu, tetapi tidak tahu bagaimana menggulung kabel, sehingga ditegurlah oleh asisten production mixer gitu. Nggak begini gitu. Atau menggunakan kalau, apa namanya, memasang mikrofon misalnya, tapi mikrofonnya ditiup-tiup atau diketuk-ketuk dan sebagainya itu ya, gitu. Nah, ini kan ada prosedur-prosedur yang memang dia harus tahu gitu. Boom operator harus tahu seperti itu tentunya. Memasang fishbowl dan lain sebagainya. Kalau asisten sound production mixer misalnya, dia harus tahu menggunakan device-nya apa gitu ya. Nah, dan tentunya kelebihan dan kekurangannya, sehingga bagaimana komunikasinya dengan boom operator, bagaimana komunikasinya dengan apa namanya, production sound mixer, sehingga bisa mendukung sound lapangan, bisa dikerjakan di sound lapangan. Nah, ini terus pekerjaan sound designer bersama teman-temannya di dalam apa namanya, di studio untuk menyelesaikan film itu, mulai sampai dengan gambar-gambar Piklog editing, sudah Piklog sudah siap untuk dikerjakan, dan kemudian sampai dengan akhir, ya. Ya, di sini ada ADR sendiri akan berperan seperti itu. Kemudian, pekerjaan efek suara, tadi sudah saya ceritakan ada polyartis, apa saja sampai tuning, leveling suara, tone, dan sebagainya. Terus melakukan penempatan musik dan lagu, karena ini sound designer ya. Maka sound designer ya udah bersama dengan nanti komposer dan ilustrator musik, kemudian akan menempatkan musik-musik dan sebagainya, akan melakukan uh, efek suara bersama teman-teman efek suara. Kemudian tentu saja kalau mikrofon sudah pasti dia sudah pernah dulu, kalau misalnya saya dulu kan awalnya juga dari asisten ya dulu jadi saya tentu saja bahwa mikrofon sudah saya pelajari gitu. Dan tentu saja kalau hal-hal yang menyangkut ini saya pengennya pakai mikrofon yang apa ya, yang omnidirectional umpamanya untuk kasus-kasus tertentu. Terus super cardioid umpamanya seperti gitu. Kalau orang memakai lensa wide, lensa itu kan nanti sudah dari awal sudah pernah dia lakukan itu. Perintisan kompetensinya dia sudah lakukan itu. Seperti saya merintisi dari asisten 2 dulu. Nah, yang teman-teman juga mungkin mau merintisi nanti mulai dari boom operator silakan. Atau yang memang sudah ahlinya silakan ke sound designer atau ke sound production mixer. Begitu teman-teman ya. Nah, ini di akhirnya sound designer akan melakukan mixing dan kemudian mastering hasil akhir suara. Nah, ini tadi kita sampailah ke bukti kelengkapan pemohon. Sehingga pada akhirnya nanti teman-teman tentunya semua yang nonton pada hari ini, yang menyaksikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat lebih untuk ini, dan jadilah insan film Indonesia yang memang unggul sesuai dengan kompetensi yang nanti teman-teman bisa dapatkan. Nah, saya harapkan apa-apa yang menjadi bagian dari pertemuan hari ini tentunya akan bisa menjadi tolak ukur bagi kita semua untuk menjadi insan film Indonesia yang unggul. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.